Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zaki Suja Wicaksono dari Manajemen 23A dengan NPM 23411063. Berdirinya saya di sini, saya ingin menjelaskan tentang rancangan sistem pajak. Pajak merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian suatu negara. Pada presentasi ini, saya akan membahas sistem pajak secara mendalam. Pertama ada latar belakang sistem pajak. Sistem pajak adalah kerangka hukum dan prosedur yang mengatur pengumpulan pajak oleh pemerintah. Ini mencakup jenis-jenis pajak, aturan perpajakan, dan pengelolaannya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat sistem pajak. Pertama, pembiayaan publik. Pajak digunakan untuk mengumpulkan dana yang diperlukan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Kedua, pengaturan ekonomi. Pajak digunakan untuk mengatur tingkat konsumsi, investasi, dan tabungan dalam masyarakat dengan memberlakukan tarif pajak yang berbeda. Ketiga, pemerataan pendapatan. Pajak bisa menjadi instrumen pemerataan pendapatan dengan menjadikan tarif pajak lebih tinggi bagi mereka yang mampu. Selanjutnya, ada komponen utama dalam sistem pajak. Pertama ada subjek pajak. Individu atau badan hukum yang wajib membayar pajak kepada pemerintah. Objek pajak. Sumber daya atau kegiatan yang dikenai pajak seperti penghasilan, konsumsi atau keuntungan. Tarif pajak. Nilai persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak. Selanjutnya ada aparat pajak. Badan yang bertugas mengumpulkan pajak, melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak, serta memberikan layanan perpajakan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada peraturan dan ketentuan dalam sistem pajak. Pertama, ada hukum pajak. Peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur penarikan dan pengumpulan pajak. Kedua, administrasi pajak. Sistem yang mengatur cara pengumpulan dan pelaporan pajak oleh subjek pajak. Ketiga, sanksi perpajakan. Sanksi yang diterapkan jika subjek pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan. Selanjutnya, ada evaluasi dan tantangan dalam sistem pajak. Evaluasi kinerja. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sistem pajak untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang sesuai. Tantangan global. Tantangan seperti perubahan regulasi internasional dan perpajakan online dapat mempengaruhi pengelolaan sistem pajak. Ketiga ada tantangan administratif. Kesulitan dalam mengumpulkan dan memverifikasi data subjek pajak serta menghindari kecurangan dalam pelaporan. Selanjutnya ada perkembangan dan perbaikan sistem pajak. 1. Adopsi teknologi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses perpajakan dan meningkatkan akurasi data. Kedua, reformasi hukum pajak. Pembaruan undang-undang yang relevan untuk mengikuti perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Ketiga, kolaborasi internasional. Menjalin kerjasama dengan negara lain dalam pertukaran informasi perpajakan untuk mengatasi kecurangan dan penghindaran pajak. Terakhir ada tinjauan ke depan dan rekomendasi. Transparansi pajak. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi kesenjangan perpajakan. Pendidikan perpajakan. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem pajak melalui program pendidikan dan sosialisasi. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.